Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat umat muslim dimanapun anda berada, di sini kita menyapa dalam rangka untuk kita saling mengingatkan, karena kewajiban kitalah sebagai umat muslim untuk senantiasa saling mengingatkan. Nah, di sini pada kesempatan kali ini kita mengingatkan supaya kiranya umat Islam saat ini lebih hati-hati, lebih banyak belajar dan lebih banyak berguru kepada orang-orang yang memang mengerti akan ilmu agama. Kenapa? Karena saat ini sungguh licik penipuan orang-orang yang benci terhadap Islam, sehingga mereka melakukan berbagai cara untuk menyesatkan umat Islam itu sendiri, sehingga banyak dikembangkan berbagai pemikiran-pemikiran liberal, pemikiran-pemikiran lain, bahkan pemikiran subhat, bahkan pengajaran-pengajaran bid'ah sengaja dikembangkan. Kenapa? Gunanya untuk menyelewengkan Islam itu daripada Al-Quran dan hadis yang sesungguhnya. Bahkan pada saat ini ada cara yang sangat halus sekali untuk menyesatkan umat Islam itu, untuk melencengkan umat Islam itu daripada Al-Quran dan hadis yang sesungguhnya. Mereka berslogankan misalkan kembali kepada Al-Quran dan hadis. Kenapa ini cara yang halus untuk mengeluarkan umat Islam daripada Al-Quran dan hadis itu sendiri? Contoh, ada gerakan yang memang baik orang awam, orang yang mengerti ilmu, orang yang tidak mengerti ilmu, semua umat Islam itu memang sengaja digerakkan agar jangan lagi belajar kepada ustadz, tidak perlu bermadzhab, tidak perlu bertaklid dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Supaya memahami Al-Quran dan hadis, menimbulkan paham-paham yang amburadul. Dengan begitu, selain daripada umat Islam itu menyeleweng daripada makna Al-Quran dan hadis itu yang sesungguhnya, juga terjadi perpecahan di antara umat Islam itu sendiri. Jadi hal ini perlu kita waspadai bersama. Di sini kita tidak menyudutkan suatu kelompok tertentu ataupun organisasi-organisasi Islam yang tertentu. Akan tetapi tujuan kita di sini adalah supaya kita saling mengingatkan supaya Islam lebih berhati-hati terhadap penipuan-penipuan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Kenapa kita katakan mereka bisa menyesatkan umat Islam itu dengan Al-Quran itu sendiri, dengan dengan menggerakkan paham-paham subhat. Contohnya begini, langsung kembali kepada Al-Quran dan hadis, sementara Al-Quran dan hadis itu bahasa Arab, dan di dalam bahasa Arab itu ada namanya ilmu Arabi yang terdiri dari 12 cabang, seperti ada ilmu Nahwu, Sharaf, Balaghah dan lain sebagainya. Nah, ketika seseorang yang tidak akan mengerti ilmu Arabi, tidak menguasai 12 cabang ilmu tersebut, kemudian diajak untuk langsung kembali kepada Al-Quran dan hadis, apa yang terjadi? Terjadilah kesesatan nyata. Sehingga para ulama telah mengingatkan hal ini, bahwasanya seseorang bisa menjadi kufur apabila memaknai Al-Quran itu secara jahiliyah. Jadi begitulah pada zaman sekarang ini ada semacam gerakan memang umat Islam disesatkan dengan Islam itu sendiri. Kenapa? Karena ini ada campur tangan Yahudi dan Nasrani, yang dimana Yahudi dan Nasrani mereka itu berfilosofi yang tinggi. Misal, besi lebih mudah dibengkokkan dengan besi itu sendiri. Begitu juga dengan umat Islam. Umat Islam lebih mudah dibengkokkan dengan umat Islam itu sendiri. Ini filosofi mereka. Sehingga begitu juga dengan ajaran, karena Islam berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, sehingga umat Islam itu lebih mudah disesatkan dengan Al-Quran dan hadis itu sendiri. Caranya bagaimana? Ya seperti itu tadi.
semua sengaja digerakkan untuk langsung kembali kepada Al-Quran. Tidak perlu lagi ada mazhab, bahkan mungkin tidak lagi perlu mondok dan lain sebagainya. Padahal inilah cara halus mereka untuk menyesatkan umat Islam itu sendiri. Sehingga banyak sekali kita lihat sekarang orang yang tidak mengerti, bahkan tidak belajar cabang-cabang ilmu yang telah kita sampaikan, mereka berani ke ini ayatnya, ini hadisnya. Ayatnya betul, hadisnya betul. Yang ayat betul ayat, yang hadis betul hadis. Cuman apa yang terkandung di dalam hadis terkadang berbeda dengan apa yang dipahami, sehingga terjadilah yang namanya kesesatan dan kesalahan yang nyata. Ini perlu diwaspadai teman-teman ya. Jadi begitu, itu dulu yang perlu kita sampaikan untuk sharing kita pada kesempatan kali ini, supaya kita lebih waspada umat Islam. Jangan tertipu dengan paham-paham subhat, jangan tertipu dengan paham-paham bid'ah yang dikembangkan saat ini di kalangan umat Islam. Karena selain daripada menyesatkan, juga akan menyebabkan perpecahan di antara umat Islam itu sendiri. Jadi harus diwaspadai teman-teman ya. InsyaAllah lain kali kita akan lebih jelaskan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.